yang penuh terang benderang. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, kita diberikan kembali nikmat untuk menyaksikan, untuk mengikuti kajian Ramadan yang insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ustadz Profesor Dr. Abdul Muta'ali MA. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah kita. Untuk kajian Ramadan pada hari ini, MC izin menghimbau kepada seluruh jamaah untuk menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Yang pertama, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, serta mengecek suhu badan secara berkala. Untuk acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Ustadz Syahbudin. Kepada Bapak Ustadz Syahbudin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Syabuddin. Semoga kita bisa mendapat ketenangan apa yang beliau bacakan. Langsung saja tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Muthalib, Magister Agama, yang berjudul dengan tema Rahmat dan Hidayah. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Bu Bapak, khususnya pimpinan Taspen, jika ada sivitas Taspen dan jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah masuk hari ke-10 bulan Ramadan ya. Tak terasa jalannya begitu cepat. Karena memang Al-Qur'an menyatakan demikian, ayyamam ma'dudat. Ramadan itu hanya beberapa hari saja yang larinya begitu cepat. Ketika Ramadan semakin dekat pada Syawal,
Maka orang-orang yang arif billah sedihnya luar biasa. Makhluk yang amat berbahagia datangnya bulan Ramadan itu adalah orang tua kita, guru kita, sahabat kita yang sudah wafat mendahului kita. Itu makhluk yang amat berbahagia. Kata Nabi dalam riwayat Muslim, "Idza sami'tum nidaa sa'idatihim." Jika kalian bisa mendengar sukacitanya orang yang sudah wafat. Walau syahadtum, dan jika kalian bisa menyaksikan fakhriyatahum, sukacita pesta poranya orang yang sudah wafat. Latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalian pasti berharap setiap bulan sepanjang tahun isinya Ramadan. Nah, kita terkadang kurang bahagia. Kemarin ada yang puasa Sabtu Muhammadiyah, ada yang puasa hari Ahad NU dan pemerintah. Kalau ada puasa Senin saya. Saking nggak senangnya tuh memulai bulan apa? Bulan Ramadan tuh ya. Padahal orang yang sudah wafat gembiranya luar biasa. Sebaliknya ketika Ramadan akan berakhir, sedihnya luar biasa. Bagaimana nggak gembira? Selama 1 bulan, Pak. Jangankan yang amalnya buruk ya, yang amalnya baik saja di kuburan itu senangnya luar biasa. Bahkan itu selama 1 bulan mereka free, Pak. Bahasanya itu keluar dari sel tuh Pak, dapat remisi. Selama 1 bulan itu senang luar biasa. Jangankan yang sedang diazab, jangankan yang sudah dikubur. Jadi selama 1 bulan itu nyaris itu cuti pengazaban, cuti pensiksaan. Bagaimana nggak senang? Itu yang diazab kalau bisa berharap setiap bulan apa? Ramadan, kalau bisa begitu Pak. Jangankan yang diazab, yang sedang dapat nikmat kubur saja, itu gembiranya luar biasa. Saya sebelum pandemi mengisi kajian setiap bulan di pesantren Sukamiskin. Pesantren Sukakaya. Jangan terlalu vulgar ya. Setiap bulan sebelum pandemi saya ngisi kajian di pesantren Sukakaya. Santrinya ada menteri, ada mantan menteri, mantan ketua umum partai, ya, anggota DPR dan lain sebagainya. Padahal di sana mereka fasilitasnya luar biasa, mewah. Ya. Tapi sungguh pun demikian, selesai saya memberikan kajian kepada mereka, saya keluar ya dari pesantren mereka yang mewah tersebut tuh. Lalu saya makan bakso di pinggir jalan, ada salah seorang menteri WA saya. Ustadz, lihat antum keluar dari pesantren, kemudian makan bakso di pinggir jalan itu nikmat betul. Senikmat-nikmatnya di dalam, lebih nikmat di mana? Di luar. Karena itu jangan sampai literasi kita hebatnya Ramadan, senangnya kita Ramadan, telat. Ketika sudah wafat baru gembira. Nasi sudah jadi bubur. Ya, nasi sudah jadi bubur. Apa yang membuat kita tidak tertarik dengan Ramadan? Satu, kurangnya literasi, kurangnya ilmu. Yang kedua, debit dosa. Ya, debit dosa. Itu Imam Al-Ghazali ngambil pendapatnya Utsman bin Affan. Ada 5 jenis varian dosa. Untungnya bukan alfa, bukan delta. Ya, ada 5 jenis varian dosa yang kita lakukan. Satu, dosa yang nempel. Ya, ini dosa ini yang membuat kita nggak kenal Ramadan. Tak kenal maka ta'aruf. Kenal di Ramadan. Nah, ada dosa-dosa yang membuat kita memang ada barir. Sehingga kita nggak tertarik dengan Ramadan karena dosa-dosa ini. Satu, dosa yang nempel. Dosa yang nempel nih Pak. Ya, itu dosa yang makruh. Ngerokok, makan jengkol, pete, tidur setelah subuh, tidur ketika kajian. Nih sekalian aja nih ya. Tidur ketika kajian, itu makruh itu. Subhanallah. Jangan pakai dalil, Ustadz, kan tidurnya orang berpuasa ibadah. Kata siapa? Itu hadisnya rawahu Kaisar Roma. Ya, itu hadisnya diriwayatkan oleh Kaisar Roma, Tariq bin Ziyad, sampai di pesisir Andalusia. Intelijen, mana ini Romawi sudah bisa membaca. Waduh, ini pasukan
ke Granada, ke Andalusia, habis kita. Kenapa? Itu mereka tibanya, landingnya itu Ramadan. Dulu nabinya di Ramadan nggak pernah kalah. Badar menang, Uhud menang, Badar menang, Fathu Mekah menang. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina itu disebutkan perang Hattin, bulan apa itu? Ramadan. Wah, ini nggak boleh dibiarkan. Akhirnya Salahuddin para intelijen Romawi bilang kepada Kaisar Roma, Pak Kaisar, itu Tariq bin Ziyad sudah ada di pesisir Andalus. Emangnya kenapa? Dulu nabinya kalau berjuang di Ramadan nggak pernah kalah. Oh begitu, bahaya dong kalau begitu. Kalau gitu kita buat sayembara agar mereka tidak masuk ke pusat kota. Dibuatlah sayembara. Ya, ternyata ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita buat hadis palsu. Karena mereka itu sangat taat dengan perkataan nabinya. Kita buat aja sebuah narasi yang seolah-olah diasosiasikan kepada nabinya. Apakah itu? Nah, buat hadis palsu. Apa hadisnya? Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Jadi nggak usah ke kota Andalus, tidak usah berjuang, tidak usah berjihad. Nah, tidur saja mumpung bulan puasa. Itu Rawahul Bukhari nggak ketemu tuh Pak. Rawahu Kaisar Roma. Hadis ini diriwayatkan Kaisar Roma. Jadi yang tidur jangan pakai dalil ya, tidur aja. Nah, dosa yang makruh tuh Pak, yang nempel. Sesuatu yang nempel akan hilang kalau apa dia? Hah? Kalau jatuh, ditiup, dosa makruh begitu Pak. Berwudu, istighfar, sholat taubat 2 rakaat. Ada lagi dosa yang tertanam. Dosa yang tertanam ya, ini dia dosa yang akan hilang, akan tercabut kalau dicabut tuh Pak. Dosa ini terkait harta. Tidak dikeluarkan zakatnya, korupsi. Ya, mengambil hak orang dan lain sebagainya. Ya, lalu mengklaim harta orang menjadi harta kita. Ini dosa yang tertanam. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau penyakit ada diabetes, maka dosa pun ada dosa diabetes. Orang kena diabetes, dia nggak berhenti di penyakit itu, dia akan menghajar ginjal, jantung dan lain sebagainya. Dosa pun ada dosa levelnya diabetes. Apa itu? Aklul haram, memakan harta haram. Dia nggak berhenti di situ. Dia terus akan hajar dosa yang kedua, suhulatul kidz, mudah bohong, mudah dusta. Kalau kita menemukan orang bohong terus, dusta terus, ada masalah dengan isi perutnya. Yang kedua, khianat. Dosa ketiga khianat. Yang ngeri dosa keempat. Apa ini? Zina. Ya. Fakultas Psikologi, salah satu kampus melakukan riset. Koruptor yang sudah inkrah di Tipikor 2012-2019. 98% mereka pernah melakukan zina. Kenapa? Isi perutnya bermasalah. Gitu ya. Dosa tertanam itu mesti dikeluarkan. Lu nggak cukup dengan taubat, nggak cukup dengan baca Quran. Apalagi iktikaf menanti Lailatul Qadar. Perutnya ada yang haram, nggak bisa. Termasuk riba. Maka keluarkan dulu tuh yang menjadi hak orang. Baru Allah ampun. Yang ketiga dosa yang berkarat. Dosa berkaratnya terkait hati. Ghibah, namimah, hasud, dengki. Sesuatu yang berkarat akan hilang. Besi, karatan. Baja, karatan. Kaca, karatan. Gimana caranya agar dia hilang? Digosok. Betul nggak? Sakit betul tuh Pak. Digosok. Kata Nabi, ala inna likulli syai'in saqalah. Wa saqalatul qulubi dzikrullah. Ketahuilah bahwasannya setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Dan pembersih hati adalah zikrullah. Astagfirullah, astagfirullah. Abu Bakar Siddiq di bulan Ramadan ketika menjadi khalifah itu bicaranya tidak lebih dari 45 huruf. Saya tanya, surat apa dalam Al-Quran yang terdiri dari 45 huruf? Al-Ikhlas. Kita marah saja itu huruf jumlah hurufnya 2 juz. 2 kali khatam terkadang kalau kita marah itu. Subhanallah. Abu Bakar Siddiq bulan Ramadan sedikit cakapnya dia. Tapi kerjanya luar biasa. Enggak banyak ngomong. Tapi hasilnya luar biasa. Gitu ya. Subhanallah. Tukang tambal ban.
Itu biasanya kalau mau nambel kan digosok tuh ya, dulu sebelum ada tublas tuh ya. Tapi untuk mengetahui berapa kebocoran di ban tersebut, apa yang dia lakukan Pak? Dimasukin ke dalam apa tuh? Air. Berapa gelembungnya, berapa lubang-lubangnya. Ya, maka seringlah badan kita dibasahi dengan air, itu dengan berwudu. Kalaupun kita belum berbuat baik, kalaupun kita belum soleh, kalaupun kita belum beramal soleh, paling tidak tahu ini dosa, ini bocor. Berapa kebocoran yang pernah kita lakukan. Kalau kita tahu Pak, tobatnya gampang. Al-Kahfi 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mau enggak aku kasih tahu kata Allah, siapakah orang yang paling buruk perangainya? Yang merasa baik padahal perangainya buruk, Pak. Dia enggak tahu. Ini dosa, ini buruk. Maka sering-seringlah berwudu. Ini termasuk 1 dari 7 sunnah Nabi. Kalaupun kita belum menjadi orang baik, kalaupun kita belum beramal soleh Pak. Paling tidak kita tahu hutang kita berapa. Bocor kita berapa. Yang parah itu berhutang tapi merasa tidak punya hutang. Itu ya. Berapa itu? 4. Yang kelima. Nah, ini yang payah nih. Dosa yang berakar. Pohon besar, akarnya pasti apa? Kemana-mana tuh Pak, ke bawah bahkan ke pinggir. Ketika dia tumbang, yang tumbang bukan hanya pohon itu, tapi pohon di sekitarnya. Paham nggak? Orang kalau melakukan dosa yang berakar, maka orang di sekelilingnya terdampak. Anaknya bisa jadi sakit atau Allah wafatkan. Istrinya bisa jadi sakit atau Allah wafatkan. Rumah tangganya berantem terus. Karena yang sekitar ikut terdampak. Mungkin jabatannya akan Allah hancurkan. Rizkinya akan Allah tumpahkan. Kenapa? Dosanya berakar. Subhanallah. Gitu ya. Siapa aja orang yang termasuk melakukan dosa berakar? 1, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Kalau syirik yang dilakukan oleh individu, maka keluarga terdekat yang kena. Kalau syirik dilakukan oleh kepala rumah tangga, maka keluarga akan kena. Kalau syirik dilakukan oleh tingkat kelurahan, 1 kelurahan kena. Dilakukan oleh RT, maka 1 rukun warga kena. Kalau dilakukan oleh 1 orang di kecamatan, 1 kecamatan kena. Kalau dosa dilakukan oleh wali kota, bupati, 1 kabupaten kena. Kalau dosa dilakukan oleh 1 orang gubernur, 1 provinsi kena. Kalau syirik yang dilakukan 1 orang kepala negara, 1 negara kena. Jangan diinterpretasi ya. Asyirku billah. Syirik kepada Allah itu seperti pohon yang berakar, tumbang dia. Maka akibatnya itu yang di sekitar kena. Tergantung levelnya. Yang kedua, aqul walidain. Termasuk dosa yang berakar, yang durhaka kepada orang tua. Itu hati-hati itu. Itu cash and carry, orang yang durhaka kepada orang tua dosanya. Nggak perlu nunggu jamat takhir di akhirat. Di jamat takdim bahkan. Subhanallah. Yang ketiga apa? Yang membunuh. Dosa membunuh luar biasa. Apalagi yang dibunuh orang baik-baik. Itu luar, ini dosa berakar. Kemudian apa lagi? Syahadatuz zur. Saksi palsu. Ya. Sudah tahu dia nggak baik, malah tetap. Maka imbasnya kepada sekitar kena tuh. Kita sudah bertobat, kita sudah beramal soleh, Pak. Tapi dosa ini masih ada bekasnya. Kalau diibaratkan smile masih ada baunya. Kalau diibaratkan rapi masih kurang rapi. Kalau diibaratkan kotor masih kotor. Tapi kita udah berupaya. Subhanallah. Analoginya begini deh, rumah kita bau, Pak. Tiap hari kita masak telur, pagi, siang, sore, sehari, 2 hari, kulitnya nggak kita buang, cangkangnya. Seminggu bau nggak tuh? Bau. Bagaimana tamu mau masuk ke rumah kita, Pak? Bagaimana malaikat rahmat, Jibril mau masuk ke rumah kita? Kalau tumpukan dosa nggak pernah kita buang. Nggak pernah kita taubat kepada Allah. Bagaimana mau dapat Lailatul Qadar?
5 dosa ini kita lakukan, tapi kita bertobat kepada Allah. Paripurna betul, tapi masih ada sisanya. Masih ada baunya, masih ada kotornya, masih tidak rapi. Nah, disinilah muncul rahmat Allah. Analoginya begini. Rumah kita Pak, lantainya itu udah berkarat betul tuh Pak. Udah kita gosok, masih ada tuh bekas kotornya. Ya, bau udah kita semprot masih ada baunya. Udah kita rapikan masih tidak rapi. Tapi kata kepala dinas Pak, nggak apa-apa, yang penting ibu bapak sudah membersihkan maksimal. Sisa yang kotor nanti saya, anggota saya juga kami akan kirim alat-alat sehingga rumah bapak ibu bersih. Syaratnya buka aja rumah bapak ibu. Sama kita sudah bertaubat kepada Allah, sudah beramal soleh, sudah maksimal, tapi masih ada baunya, masih ada sisanya. Apa kata Allah? Buka hatimu saja, biarkan Ramadan masuk. Ramadan itu apa artinya Pak? Pembasmian, pembersihan. Maka kalau orang tahu Pak, hakikat Ramadan, dia akan buka dirinya. Senangnya luar biasa. Kenapa? Jiwanya bau, mau dibersihkan oleh Allah. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Ini kan rahmat Allah luar biasa. Subhanallah. Saya punya jamaah. Ya. Beliau buka restoran. Omsetnya sehari ya antara 5 sampai 7 juta. Gitu. Udah 2 tahun ini dia ngajinya baru setahun dengan saya. 2 tahun ke belakang Ramadan tetap buka, untungnya besar. Tapi untung besar itu musibahnya juga besar. Paham nggak? Anak sakit, ya, terus anaknya rumah tangganya juga hiruk pikuk, cerai, suaminya meninggal dan lain sebagainya. Datang ke saya, Ustaz, bagaimana Ustaz? Bu, gini aja, Ibu, itu yang buka itu kalau yang datang non muslim nggak jadi masalah. Kalau datang untuk orang yang sakit nggak jadi masalah. Ini kalau untuk yang tatoan Hello Kitty ini yang bermasalah. Yang datang tuh, subhanallah, mereka muslim lain sebagainya. Nggak ada uzur syar'i mereka buka, maka ketika kita melayani, mohon maaf. Yang dapat itu bukan dosanya, bukan hanya dia, tapi kita. Ingat, definisi korupsi di KPK apa? Bukan hanya memperkaya diri, tapi apa? Memperkaya orang lain. Itu koruptor juga sama. Ya, orang yang menyediakan makan bagi orang yang non muslim silakan. Bagi orang yang sakit silakan, yang safar silakan. Ini subhanallah, preman pojokan aja. Cuma melayani mereka itu atau orang yang malas puasa Ramadan. Subhanallah. Itu mohon maaf kita memperkaya dosa orang lain, koruptor, maksiat juga sama. Gini aja Bu, Ibu bismillah ya. Sya'ban itu akhir jualan Ibu. Ramadan tutup. Tutup Ustaz. Ntar buat anak-anak yatim saya gimana? Bu, Allah tidak mungkin menelantarkan. Ibu tutup bismillah. Beliau masih ragu-ragu tuh Pak. Ustaz, katanya kata mazhab yang lain boleh. Saya bilang mazhab mana? Saya baca buku mazhab Yogyakarta Ustaz. Mazhab Yogyakarta itu kelitih. Subhanallah. Saya bilang, Ibu bismillah. Nah, kalau Ibu mau dengerin saya sebagai guru, coba bismillah. Akhirnya bismillah Pak. Ya, walaupun beliau nggak yakin, tapi bismillah aja, bismillah. Alhamdulillah. Beliau mulai hari ini Pak. Ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 5 beliau nggak jualan. Artinya beliau menghidupi anak-anak yatimnya hanya dari mana itu? Dari sisa Sya'ban. Apa yang terjadi Pak? Ya, tanggal 9 April kemarin, telepon salah seorang perusahaan. Bu, Ibu bisa nggak menyediakan takjil ya untuk 1000 karyawan kami? Ya, Ibu bisa nggak menyediakan sahur tiap hari sampai tanggal 29 Ramadan Bu untuk 300 karyawan kami? Coba lihat. Lebih untung buka, lebih untung tutup tuh. Tutup. Tanpa harus buka warung, tapi apa? Dapurnya jalan terus. Barang siapa menghampiri Allah sambil berjalan, sambil merayap, Allah hampiri kita sambil apa? Berjalan.
Makanya logika iman kepada Allah itu, logikanya iman dulu, yakin dulu. Maryam, ibunya Isa alaihissalam, hamil tua 9 bulan, lapar. Apa kata Allah? Huzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyang-goyang tuh pohon korma. Menggoyang-goyang pohon korma, apalagi seorang ibu ya sedang hamil 9 bulan, itu seperti menggoyang-goyang tiang listrik. Impossible. Tapi perintah Allah bukan untuk dikritisi, untuk diimani. Tangan belum nempel, itu sakit alaiki rutoban janiyah. Itu kurma berjatuhan. Si ibu telepon saya, Ustaz, subhanallah. Ini mah 10 kali lipat Ustaz dari penghasilan apa? Syaban, keuntungan Syaban. Luar biasa. Ya, inilah rahmat Allah. Rahmat Allah itu mesti dibeli dengan keyakinan seolah-olah hitungan ekonomis rugi. Saya pernah cerita belum di sini ya? 2019 saya memberangkatkan haji ibu. Udah pernah cerita belum? 2019 ibu saya haji. Nah, saya ini sebetulnya malu ya, kuliah di Timur Tengah, kemudian dakwah, ngajar kemana-mana begitu, sering menjelaskan bab haji, tapi ibu saya belum haji, sedih betul saya. Akhirnya saya nabung, Mi, ya ini Muta'ali nabung ya, tapi karena ya kemampuan saya baru ONH biasa. Alhamdulillah dapatlah 25.500.000. Itu kan untuk mendapatkan apa tuh? Nomor forsi kan ya. Saya bilang, Umi udah didaftarkan melalui Jakarta Selatan, nanti berangkatnya. Ya, biasanya Jakarta Selatan itu berangkatnya berapa tahun kemudian? Ibu saya itu dapat berapa? 15 tahun kemudian Jakarta Selatan. Nah, itu 2016. Ya, 2019 nabung saya bayar 25 juta ke BSN, ketika itu belum ada BSI ya, bayar tuh 20.500.000, tapi ini berangkatnya 15 tahun lagi. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada jamaah datang, Ustaz punya duit nggak? Kenapa? Anak saya harus operasi Ustaz, karena tidak semua operasi penyakit tertentu dihandle oleh BPJS. Oh gitu ya, butuhnya berapa? 25 juta Ustadz. Ya, saya udah bayarkan buat ONH ibu saya. Oh gitu Ustadz ya. Tapi saya bilang begitu, si jamaah saya nggak pulang-pulang Pak, diem aja di rumah. Ya, tiba-tiba umi saya datang. Ada apa ini Muta'ali? Ini ada jamaah, anaknya sakit, perlu operasi. Oh, ada duitnya? Ya nggak ada, kan kemarin udah dibayar buat ONH umi. Apa kata ibu saya? Muta'ali, itu umi terima, tapi bagaimana kalau enak itu kita tarik lagi aja. Ya, kita tarik lagi buat operasi anaknya. Umi ridho nggak Pak? Akhirnya kita tarik tuh Pak, yang 25.500.000 kita tarik tuh besoknya. Lalu kita kasihin kepada jamaah. Ngelihat ekonomi dia Pak, kayaknya nginjemin berat. Lebih baik apa? Sedekah sekalian. Karena dalam Islam, jika kita dihadapkan peminjam yang kemungkinan enggak bayar, lakukan 2 hal. Jangan dikasih pinjem sekalian, tega sekalian. Atau apa? Jangan niatin minjem, tapi apa? Sedekah. Kalau kita niatkan pinjam, bisa jadi apa? Karena dia udah tahu dia nggak mampu. Kita tagih terus. Masuknya apa? Merusak hati kita nanti. Baik udah, ini dari ibu saya 25 juta. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz ya. Oh, akhirnya anaknya bisa operasi. Alhamdulillah. 2019 tuh haji itu kalau nggak salah berangkat Agustus akhir tuh ya. Agustus akhir. Itu bulan Mei jamaah itu datang ke rumah. Ustaz, alhamdulillah operasinya berhasil. Karena ketika itu pinjamnya Januari awal. Bilang-bilang lagi tuh bagaimana operasinya, bagaimana ini itunya. Mei datang ke rumah, Ustaz, alhamdulillah operasi anak saya berhasil Ustaz, sembuh. Dan saya Ustaz sekarang ya walaupun belum besar, tapi alhamdulillah ya rupanya operasinya cuma 10 juta Ustaz, saya nggak bilang-bilang. Jadi sisa berapa itu? 15 juta saya pakai modal Ustaz.
Beliau ini ahli IT, Pak. Ya, ahli IT. Maka yang 15 juta itu saya jadikan modal, Ustaz. Dan sekarang alhamdulillah. Kalau maju sih betul, tapi road to maju begitu. Ya. Nah, sekarang Ustaz, mohon maaf, itu kan duit uminya Ustaz. Iya. Ya udah, uminya berangkat haji tahun ini. Bayangan saya 25 juta gimana berangkat tahun ini? Pokoknya insya Allah tahun ini Ustaz, gimana caranya? Ini Ustaz, buat umi antum 300 juta. Dibalikin berapa tuh? 300 juta. 300 juta bisa pakai ONH Plus nggak? Bisa nggak? Bisa, Pak. Subhanallah. Saya telepon kawan saya punya travel, bro, ONH Plus tahun ini masih bisa berangkat nggak? Puroda tapi yang plus. Bisa Ustaz. Berapa? 250 juta. Oh, selisih 50 juta tuh kan. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Umi saya berangkatlah dengan ONH Plus. Modal berapa tadi? 25 juta. Subhanallah. Terus travelnya telepon saya. Bro, ada masalah nih. Pemberangkatan haji tahun ini. Kenapa? Itu buat khatib wukuf di Arafah belum ada. Antum siap nggak? Siap, asal gratis. Gratis. Subhanallah. Jadi yang berangkat siapa? Saya dan umi saya. Saya bisa bimbing puas betul tuh ibu saya. Modal berapa tadi? 25 juta. Rahmat Allah itu dibeli dengan ujian. Dengan keyakinan. Hari H berangkatlah kita pakai Saudi, Pak. Terminal 3 tuh. Ternyata terminalnya yang paling ujung, paling jauh. Ya, umi saya kan punya pengapuran, jadi jalannya pelan-pelan. Itu jamaah berebut mobil Golf, tahu kan ya? Mobil yang di bandara itu. Kata umi saya, udah nggak apa-apa, orang lain aja. Akhirnya saya jalan, nggak tega juga tuh. Karena nyari ini Golf kan semua dipakai itu ya oleh jamaah. Udah nggak apa-apa, jalan kaki. Akhirnya jalan kaki kita. Kesian juga saya kepada umi saya sampai ujung. Ketika di ujung mau naik apa itu pesawat tuh ya, tiba-tiba di depan pintu pilot tuh, ya Abdul Muta'al, ya Abdul Muta'al, kaifal hal? Bagaimana kabar engkau Abdul Muta'al? Ternyata kawan saya dulu Pak, itu ketika ngambil postdoc di Mesir, orang Saudi. Rupanya beliau jadi pilot. Antal haji, hadal am, kamu haji tahun ini? Nah, sama siapa? Saya bilang, ma'a ummi, dengan ibu saya. Lahza, just moment please. Dia masuk ke dalam tuh Pak. Terus dia balik lagi. Ada 2 seat kelas bisnis kosong. Kamu pakai dan ibumu. Coba itu Pak. Ya, modal berapa tadi tuh? 25 juta. Haji plus duduknya kelas bisnis. Padahal kelas ekonomi Pak. Tapi dikasih oleh Allah itu kelas bisnis. Ibu saya Pak, itu kalau keliling saya bawa. Pernah ke Padang, pernah kemana naik bis yang AC, Haryanto dan lain sebagainya. Itu nggak bisa tidur Pak. Kalau naik pesawat kelas bisnis tidur. Nyaman rupanya. Subhanallah. Terus kita tinggal ya sampailah di Mekah. Ya, sampailah di Mekah, lalu kita umroh tuh ya. Ketika selesai umroh Pak, ada seorang nenek dari mana? Dari Sofa. Kan Sofa itu agak curam gitu Pak ya. Itu dipegang oleh seorang anak Pak. Nggak kuat mungkin anak tersebut. Akhirnya cepat betul nih kursi roda ini. Saya kejar. Biar nggak kemana-mana tuh kursi roda, kaki saya julurkan Pak. Walaupun tertabrak tapi selamat si nenek tersebut. Walaupun saya jatuh luka-luka. Saya tanya, ya aina taskunin, tinggal di hotel mana? Kata beliau, Darut Tauhid Interkontinental. Oh, kalau gitu saya antar tuh Pak. Sampai Darut Tauhid Interkontinental. Sampai di kamarnya, rupanya ini ibunya Menteri Dalam Negeri Kuwait. Oh, ini nikmat Allah nggak selesai di sini Pak. Ibunya itu Menteri Dalam Negeri Kuwait. Akhirnya kita diajak masuk ngobrol, itu anaknya Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih kepada kita. Dan ternyata mereka mau check out. Ya, jadi mereka itu tidak hajian, hanya umroh saja itu Pak. Mereka mau langsung ke mana? Langsung ke Madinah. Ini kamar 10 hari lagi gitu. Jadi kosong. Jadi silakan Nak Muta'ali dengan ibunya tinggal di kamar itu. Presiden Suite Pak. Seluas apa nih Pak? Ini lebih luas dari area masjid ini nih Pak. Subhanallah. Presiden Suite. Itu kelas
Dilak saja itu musim haji, Pak. Ya, Darut Tauhid itu bisa 10.000 US. Satu malam. Bagaimana Presiden Sweet, Pak? Akhirnya heboh satu kloter itu. Ya, travel kami itu gimana itu Pak Muta'ali? Zikirnya apa katanya? Tinggal di Presiden Suite itu Pak 10 hari. Ketika selesai hajian kita mau ke Madinah, maka kita rapikan kamar, packing barang, buka lemari khawatir ada yang tertinggal. Ternyata betul ada 2 koper yang tertinggal Pak. Perasaan ini bukan koper kita, kopernya bagus betul, tapi ada nomor telepon. Kita telepon, ternyata pemilik kamar tadi yaitu ibunya Menteri Dalam Negeri. Saya bilang ya al-haqibah matruka. Ini koper ini tertinggal, bukan tertinggal tapi ditinggalkan untuk Anda. Kita buka tuh Pak, subhanallah. Kalau dirupiahkan 1 M, 1 kopernya. Kita mau buka koper sebelah takut kena serangan jantung Pak. Subhanallah. Kita buka yang koper kedua itu di rumah. Ngeri kita Pak. Lalu yang 1 M langsung kita keluarkan zakatnya. 20%. Berapa? 200 juta. Karena itu kan seperti harta rikas, barang temuan. Maka kita keluarkan zakatnya 220%. Oh subhanallah. Umi saya udah sujud syukur aja itu. Pulang ke Indonesia kita buka koper kedua. Isinya 2 kali lipat plus tiket kelas bisnis 5 orang. Jakarta, Kuwait, Madinah ya untuk hajian, Jeddah, kemudian Jakarta. Lah kita pakai itu Pak. Rahmat Allah itu jangan pernah dilogikakan. Kalau dilogikakan hasilnya luar biasa. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau nggak aku beritahu perniagaan itu yang pasti untung apa? Tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Subhanallah. Itu sebabnya bentuk syukur kami punya anak yatim 750. Ya. Sebagai bentuk syukur kami kepada Allah, kita punya anak yatim 750. Ya, mereka karena saya belum punya pondok ditaruh di beberapa pesantren tahfidzul Quran. Gitu. Jadi rahmat Allah itu luar biasa. Apalagi bulan Ramadan, Pak. Ya, apalagi bulan Ramadan. Tema yang kedua udah jam 1 ya. Waktunya terbatas. Saya kira cukup sampai sini. Mudah-mudahan kita juga diberi rahmat oleh Allah. Dekati Allah. Ya, dekati Allah, kemudian pahami Quran. Karena Quran isinya luar biasa. Dekati sunnah-sunnah Rasul. Hasilnya luar biasa. Hari ini Indonesia sangat perlu Quran. Sangat perlu sunnah. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Gak kerasa nih jam 1 ini ya. Harusnya 6 SKS ini. Ya, harusnya 6 SKS. Subhanallah. Baca Quran ya, sahabat-sahabat semua. Itu kawan-kawan saya Chinese dokter, Pak. Itu alhamdulillah selama 2 tahun ini mereka banyak minta dibantu untuk dibimbing 2 kalimat syahadat. Ada yang di masjid, di tempat saya ngisi kajian, datang ke rumah. Kenapa? Karena isi Quran itu lebih akurat ketimbang ilmu pengetahuan yang ada. Termasuk tentang virus, epidemiologi. Terakhir nih saya nih Pak ya. Insya Allah kita virus selesai. Karena hadis Nabi-Nya, idza nazartum qausal matar dhahabal waba. Jika kalian melihat pelangi, maka pandemi jadi endemi. Apa kaitan pelangi dengan wabah, dengan virus? Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dan pengakhiran, beliau menjelaskan nanti before big day ada 11 tanda-tanda hari kiamat besar. Di antaranya munculnya dabbah. Apa itu dabbah? Binatang melata besar seperti dinosaurus nanti. Karena nanti ibu bapak nggak usah keragunan karena di depan rumah dinosaurus ada. Kenapa dinosaurus muncul Pak? Karena tanda kiamat sebelumnya matahari terbit dari barat. Sinar matahari dari barat menghidupkan varian-varian dinosaurus. Begitupun sama dengan rainbow, dengan pelangi. Pelangi sinarnya mematikan semua benih jenis varian virus.
Ketika saya presentasi ini Pak di Mudzakarah Ulama se-Jawa Bali, itu ahli epidemiologi hadir, mantan Menkes hadir. Dulu beliau ketika jadi Menkes nggak pakai jilbab kan? Betul nggak? Sekarang beliau pakai jilbab. Kata mereka, Ustadz, hasil penelitian Ustadz sama apa yang dikatakan Ustadz dari Quran, dari hadis, sama dengan hasil risetnya. Jenis varian virus sudah mati. Andaikan dia bermetamorfosis ke varian yang lain, butuh waktu 100 tahun. Karena ini siklus penyakit 100 tahunan. Kecuali bapak-bapak rindu COVID-19. Saya doakan umur yang panjang 120 tahun. Agar bisa ketemu COVID lagi itu. Jadi nanti batuknya akan jadi batuk biasa. Flu-nya akan jadi flu biasa. Nabi ketika menyatakan virus selesai, kata Nabi apa? As-salat, as-salat. Hayya ilal masjid, salat, salat, kita ke masjid lagi. Al-Quran menjelaskan ada dua golongan yang tidak tertarik Nabi mengumumkan virus selesai. Satu, orang munafik. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Orang-orang munafik punya rencana, tapi rencana Allah lebih hebat. Ketika dikumandangkan virus selesai, kata Nabi, salat, salat. Mereka males-malesan ke masjid. Kenapa? Udah happy working from home, praying from home. Udah enjoy Pak, jadi khotib di rumah. Jadi imam di rumah. Amin. Kelompok kedua, yang tidak tertarik virus diumumkan selesai oleh Nabi adalah kaum pedagang. Kenapa? Karena stok masih banyak. Ya. Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 37. Kelompok pedagang ini tidak tertarik. Virus diumumkan oleh Nabi, pandemi, endemi. Wabah selesai. Kelompok pedagang. Namun ada pedagang, seorang janda tua, miskin. Namanya Ummi Mahjan. Ya, namanya Ummi Mahjan. Dia Pak, nggak punya uang, nggak punya modal karena miskin. Lalu Utsman, ibu mau buka catering nggak? Karena kan orang ketika pandemi Pak nggak boleh ke pasar. Tapi oleh Nabi silahkan yang mau menyediakan catering. Oleh Nabi diatur 1 orang pegang 10 rumah, 1 orang 5 rumah, 1 orang 15 rumah dan lain sebagainya. Nah Ummi Mahjan Pak itu dikasih modal oleh Utsman bin Affan. Ibu silakan nih modal untuk buka catering. Karena virus ini nggak jelas kapan selesainya Pak. Akhirnya orang ngambil stok barang ke pasar induk dalam jumlah yang amat besar. Minyak goreng 1 ton. Kemudian bawang putih 1 ton dan lain sebagainya. Karena kalau beli eceran jatuhnya apa? Mahal. Akhirnya ngambil dalam jumlah besar. Nggak lama kemudian Nabi mengumumkan virus selesai. Maka para pedagang ini kecewa. Nabi kok mengumumkan virus selesai sih? Stok kami masih banyak. Tapi Ummi Mahjan, walaupun dia hasil pinjam Pak dari Utsman bin Affan, tapi dia sujud syukur. Kenapa? Karena dia mementingkan kepentingan orang banyak. Kesehatan lebih utama ketimbang keuntungan pribadi. Pak. Ummi Mahjan karakternya dibahas dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ummi Mahjan ini cewek tapi seperti cowok mentalnya. Dia tidak takut dengan keuntungan yang hilang karena stok masih banyak. Tetapi dia lebih takut kepada hari akhirat. Kenapa Arab Saudi orang umroh tidak perlu karantina? Tidak perlu di PCR Pak. Karena dia nggak perlu menunggu pengumuman WHO. Ulamanya baca Quran, ulamanya baca hadis. Ketika kita melihat pelangi selesai wabah. 2020, 2021 nyaris tidak ada rainbow. Turki sudah lebih buka lebih dulu. Bahkan tidak ada karantina. Karena itu bersyukurlah. Insya Allah ramaikan lagi masjid. Ya, ramaikan lagi dengan kegiatan iktikaf. Inilah yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Mendekatkan dirinya, bangsanya kepada rahmat Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hifdzil lisan. Ya Allah ampuni kami, orang tua kami. Bimbing para pemimpin bangsa kami. Rahmati mereka, bimbing. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami. Jadikan puasa kami penghapus seluruh dosa-dosa kami, orang tua kami.
Jadikan bangsa kami seperti bangsa yang pernah kau sebut dalam Al-Quran. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Profesor Abdul Mutali. Untuk selanjutnya pada jamaah di penghujung acara kita ada kuis yang ada hadiahnya, insya Allah akan dipimpin oleh Saudara Acir. Pada Saudara Acir, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuis takjil pada siang hari ini, untuk kuis offline ada pertanyaan yang bisa menjawab nanti angkat tangan dan maju ke depan. Pertanyaannya adalah yang disampaikan Ustadz Abdul Muttalib tadi. Pertanyaannya, perang apa yang diadakan pada bulan Ramadan, perang umat Islam? Maju Pak. Sebutkan nama dan unit kerjanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik dari Taspen Property. Perang yang dilaksanakan pada saat bulan Ramadan yaitu Perang Badar. Ya, jawaban benar, nanti hadiah akan dihubungi oleh panitia ya, Pak. Kemudian yang kedua yaitu akan masuk ke kuis takjil secara online yang diadakan dari menti.com. Silakan masuk ke menti.com dengan kode 34321309. Kami ulangi sekali lagi, masuk ke menti.com dengan kode 34321309. Sebelum masuk, kami umumkan bahwa pada event Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah, ada beberapa perlombaan yang diadakan oleh panitia, yaitu lomba cerdas-cerdas Ramadan, tadarus online, takjil atau yang kita lakukan pada siang hari ini, lomba vlog Ramadan, lomba kreasi takjil Ramadan, lomba taspen Ramadan Fashion Show, lomba taspen Azan Challenge, lomba pembuatan poster, dan yang terakhir adalah lomba penulisan artikel. Untuk yang ada di Zoom atau di masjid bisa masuk ke menti.com dengan kode 34321309. Kuis akan dimulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan pertama, berapa jumlah ayat pada Quran surat Al-Fatihah? Jawabannya adalah 7 ayat. Untuk peringkat pertama jatuh kepada Pak Rindu Rahmat Akbar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua adalah apa arti makrizul huruf? Jawabannya adalah tempat keluar huruf. Pemenangnya adalah
tahun lagi. Tapi yang diharapkan berbeda di antaranya adalah jawaban yang benar adalah tanggal 12 Juli. Tingkat pertama untuk sementara jatuh kepada dari saudara Triantama. Lanjut ke pertanyaan keempat. Puasa semua boleh dilakukan pada simulasi adalah sama itu kepada saudara. Pertanyaan terakhir, lanjutkan ayat berikut ini. Untuk peringkat pertama itu kepada untuk pemenang karena tidak menyebutkan unit kerja, silakan menghubungi panitia Ramadan untuk diberikan hadiahnya. Terima kasih atas waktunya. Kami dari panitia maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.